Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari-hari ini pandemi COVID-19 belum berhenti. Sebaliknya justru terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Karena itu pemerintah kita telah berupaya untuk menekan laju kenaikan kasus tersebut. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang baru, yaitu PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Karena itu kita sebagai warga gereja sekaligus warga negara, mari kita mendukung upaya pemerintah tersebut untuk dapat mengendalikan penyebaran virus corona. Mari kita menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Mari kita menerapkan 5M. Mari kita memakai masker dengan tepat. Mari kita mencuci tangan kita dengan air mengalir memakai sabun. Mari kita membatasi jarak. Mari kita menjauhi kerumunan. Dan mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Saya menghimbau kepada saudara-saudara dengan diberlakukannya PPKM darurat ini untuk kita dapat beribadah di rumah. Untuk gereja-gereja pada PPKM darurat ini disilahkan untuk menyelenggarakan ibadah minggu secara online. Kita yakin dengan ikhtiar dan doa kita percaya Tuhan yang mengasihi kita semuanya dan mengasihi kehidupan ini akan menolong kita, melindungi kita agar pandemi ini segera berhenti. Saya mengajak saudara-saudara untuk melakukan sekali lagi protokol kesehatan 5M. Saudara-saudara, mari kita bahu-membahu menghadapi pandemi ini dengan satu tekad supaya pandemi ini segera berhenti. Tetap semangat, salam sehat. Saya Pendeta Dwi Santoso, Pendeta GKI Batu, sekaligus Ketua Umum PGIS Kota Batu, menyapa saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin membacakan warta lisan untuk minggu ini. Warta lisan yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan simpatisan yang mengikuti kebaktian di gereja dan yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian umum GKI Batu onsite dan online kita hari ini. Warta yang kedua, kebaktian minggu ini di bulan Juli. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM darurat, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk semua ibadah minggu di bulan Juli 2021 dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu, mulai jam 7 di setiap minggunya. Dan untuk kebaktian anak di jam 8.30 WIB. Majelis Jemaat memohon Bapak Ibu Saudara tetap mentaati peraturan protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M. Warta yang ketiga, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop. Persembahan dapat diberikan pada saat kebaktian di gereja atau transfer ke rekening Batu dengan nomor 01 90 74 22 02 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Warta yang keempat, jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Majelis Jemaat GKI Batu mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Tabita, Saudara Angga, Ibu Isna,
Ibu Eni Purworo, Bapak Paidi, dan Nawangga. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 1. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu. Kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Kebaktian minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini, hari Minggu 18 Juli 2021 dengan tema ibadah Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Firman Tuhan yang menjadi kata pembuka kita terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening.
kita berdoa, saudara. Tuhan, kami Engkau panggil dan Engkau utus untuk saling menggembalakan di antara kami, di bawah pengawasan dan pimpinan Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyadari dalam rangka menjalankan tugas panggilan kami itu, seringkali kami belum mampu mengerjakan tugas dengan baik. Kami belum mampu menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan jikalau di dalam rangka menjalankan tugas-tugas panggilan itu ada banyak hal yang belum memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Bapa, kami memohon ampun kepadamu. Tatkala di dalam kehidupan kami tidak menjadi pemelihara yang baik bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, lingkungan kami, dan terlebih-lebih bagi saudara-saudara jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah ya Bapa, kami memohon pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala kami yang hidup. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 13 hingga ayat 14 yang mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Meski ancaman selalu datang, ku takkan gentar, niscaya menang. Yesus Gembala, aku dombanya, diberinya damai, hidupku tenang. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik, kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari bersama sebelum kita akan membaca merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur karena Tuhan
Engkau berbagi berkat kepada kami melalui firman-Mu yang Tuhan bagikan kepada kami. Engkau berikan kepada kami sebagai tindakan kasih penggembalaan-Mu atas kami, bukan saja mencukupi kebutuhan jasmani kami, tetapi Engkau juga memperhatikan dan mengenyangkan, memuaskan kehidupan dan kebutuhan jiwa kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu menyambut firman-Mu yang Engkau beritakan kepada setiap kami dengan hati yang terbuka dan penuh dengan sukacita. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, memampukan setiap kami untuk memperoleh berkat dari kebenaran sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus berdasarkan catatan Markus. Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 hingga ayat 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang yang sahabat yang baik, yang setia di dalam suka dan duka, itu tidaklah mudah. Coba kita melihat di dalam contohnya yang ada di dalam Alkitab. Ada seorang yang bernama Ayub. Suatu ketika ia mengalami penderitaan yang hebat. Ayub itu punya 3 sahabat, orang-orang yang menjadi lingkungan terdekat Ayub. Ada seorang yang namanya Elifas, ada seorang yang namanya Bildad, dan yang lain bernama
shofar. Mendengar sahabatnya itu sakit, menderita, kemudian ketiga sahabatnya ini datang mengunjungi Ayub. Mereka melihat keadaan Ayub, mereka simpati terhadap penderitaan Ayub. Tetapi ketika kemudian mereka berada di sisi Ayub itu dan kemudian Ayub itu mulai berkeluh kesah. Ketika Ayub itu kemudian mengatakan apa yang menjadi perasaannya dan apa yang menjadi keadaan yang ia alami. Ketiga sahabat ini mulai merespon. Mereka mulai berubah. Yang tadinya dia melihat Ayub itu nampaknya simpati, tetapi ketika mendengar keluh kesah Ayub, mungkin Ayub ini berkata banyak, melampiaskan perasaannya yang kesal, yang menderita. Ketiga sahabatnya ini mulai berubah sikap. Mereka mulai tidak menyediakan telinganya untuk mendengarkan Ayub. Mereka justru bersikap responsif. Mereka kemudian nuturi Ayub, menegur Ayub. Bahkan mereka sedikit menghakimi Ayub, mengata-ngatai Ayub, dan banyak perkataan-perkataan yang mereka keluarkan kepada Ayub. Dan atas perlakuan sahabat-sahabatnya itu, Ayub kemudian berkata kepada mereka dan menyebut ketiga orang itu dengan sebutan penghibur sialan. Ini maksudnya adalah penghibur-penghibur yang tidak dikehendaki kehadirannya, sehingga sampai Ayub itu mengatakan ketiga orang sahabatnya itu sebagai penghibur sial. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam kata pembuka saya mengatakan dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kebenaran firman Tuhan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia melayani orang banyak yang datang kepada dia. Markus 6 ayat 30 sampai 32 sebetulnya menceritakan rencana ajakan Tuhan Yesus kepada para murid agar mereka mencari tempat yang lebih sepi, agar mereka bisa menyendiri. Mereka mencari tempat yang private agar mereka bisa beristirahat setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sepanjang hari melayani orang banyak, sehingga dikatakan untuk makan saja Alkitab mencatatnya tidak sempat. Coba kita refleksi dalam hidup kita. Tuhan Yesus karena pelayanannya, karena mengerjakan pekerjaan Allah, itu saking sibuknya untuk makan saja tidak sempat. Kalau kita mungkin juga untuk makan saja Pak tidak sempat, tetapi menghabiskan waktu untuk apa saudara? Melayani Tuhan, mengumpulkan firman Tuhan, mendoakan sesama, atau sibuk dengan gadget kita. Saudara-saudara yang terkasih, rencana khusus itu kemudian diketahui oleh orang banyak yang mengikuti mereka mengambil jalan darat seperti yang dicatat di dalam ayat 33. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka mengikutinya, Tuhan Yesus responsif dan berinisiatif menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi orang banyak itu. Tuhan Yesus bertindak sebagai gembala, berperan sebagai gembala, seorang pemimpin yang available. Saudara tahu itu artinya available, tersedia, menyediakan dirinya untuk mengasihi dan melayani umat manusia yang membutuhkan belas kasihan itu. Ia kemudian melihat mereka dan turut prihatin ketika di dalam penglihatan Tuhan melihat orang banyak yang mengikutinya itu di dalam keadaan haus dan lapar. Mereka bukan saja haus dan lapar secara jasmani, tetapi di dalam keadaan batin mereka, jiwa mereka. Tuhan Yesus melihat bahwa bagaimana mereka haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kemudian Tuhan Yesus menjamu mereka. Karena itu kemudian Tuhan Yesus memberi makan mereka, bukan saja secara jasmani, tetapi Alkitab mencatat bahwa kemudian Yesus mengajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan.
Saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat orang-orang itu diibaratkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 34. Secara sederhana mungkin saya bisa mengartikan bahwa keadaan mereka itu mungkin terlantar. Orang Jawa ngomong keleleran. Keleleran, enggak terurus. Bayangkan keadaan seperti itu. Tuhan Yesus melihat dan kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kemudian dijelaskan di dalam ayat 34 yang mengatakan melihat hal itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Seorang sahabat itu, saudara-saudara, bukan saja seorang yang menyediakan telinganya, bukan hanya menyediakan matanya untuk melihat orang yang disahabati itu, tetapi juga menyediakan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang diperlakukan, ditempatkan sebagai sahabatnya, dan itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau repot dan direpoti. Ini perkataan yang penting sekali, saudara, menjelaskan tentang perkataan arti available, tersedia itu. Saya ulangi, Tuhan Yesus mau repot dan direpotin dan tidak merasa repot ketika orang banyak itu mendatangi dia. Dia tidak merasa terganggu atas kehadiran orang banyak itu. Dan saya kira ini karakter yang di zaman modern ini sangat jarang dijumpai pada setiap orang yang kemudian menyebut diri sebagai pelayan Tuhan, sebagai sahabat setia, sebagai orang yang menaruh hidupnya terhubung dengan orang lain. Mau repot dan mau direpoti, saudara-saudara. Mari kita lihat Tuhan Yesus melihat orang banyak itu. Ia melihat dengan tatapan penuh welas asih sehingga menghasilkan tindakan peduli. Yesus yang berbelas kasihan, berbela rasa itu melakukan tindakan yang disebut compassion. Apa itu compassion? Compassion itu adalah tindakan yang berasal dari kekuatan batiniah, sikap hati yang turut memikul di dalam penderitaan orang lain. Berbelas kasihan. Compassion. Ketika melihat orang banyak itu tadi dikatakan seperti para domba yang tidak bergembala, tidak terurus hidupnya. Apa yang dilakukan Yesus? Mengurus mereka. Memberi mereka makan secara rohani dan jasmani, secara rohani melalui pengajaran firman-Nya, secara jasmani, secara rohani memberikan secara firman-Nya, secara jasmani melalui pemberian makan. Dikatakan di sana melalui 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Tuhan Yesus itu memperlakukan orang banyak itu bukan saja sebagai sahabatnya, tetapi Tuhan Yesus juga memperlakukan orang banyak yang datang itu sebagai tamu-tamunya, sehingga Tuhan Yesus berkewajiban menjamu mereka. Tuhan Yesus memberikan makan kepada mereka. Tindakan Tuhan Yesus itu sangat menginspirasi bagi kita, terutama saudara, di dalam keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan dalam rangka memelihara seluruh ciptaan. Bagi para murid, tidak ada kewajiban menjamu mereka, memberikan makan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, keadaan orang banyak yang ada di depan mata itu harus dilayani. Dan karena itu kalau para murid berpikir, aku tidak punya kewajiban menjamu mereka, Tuhan Yesus melibatkan para murid itu. Jangan salah. Engkau sudah menyatu dengan aku di dalam pelayanan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk menghadirkan pemeliharaan Allah. Karena itu kamu pun harus memberi makan kepada mereka. Di dalam bela rasa, compassion, welas asih itu, kepedulian itu harus engkau nyatakan. Engkau tidak boleh lari dari pergumulan masalah yang ada di depanmu. Engkau harus bertindak. Tuhan Yesus
berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Melihat orang yang kekurangan, ada di dalam masalah itu, Tuhan Yesus mengingatkan, murid-murid, ada tanggung jawab moral yang harus engkau lakukan. Melihat saudaramu yang berkesusahan, tidak ada makanan itu. Kamu harus terlibat, harus ada tanggung jawab yang lahir dari hatimu yang penuh dengan kasih itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kepedulian itu, saudara-saudara, melampaui keterbatasan. Dan itulah peran yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah peran yang harusnya dilakukan oleh kita orang percaya. Itulah peran yang harusnya dilakukan oleh gereja. Itulah peran yang harus dilakukan oleh seluruh umat percaya. Kepedulian itu harus melampaui keterbatasan. Dengan kata lain, di dalam situasi keterbatasan tidak menjadi alasan bagi kita yang telah merasakan kasih kemurahan Allah untuk menjadi tidak peduli, tidak berbela rasa, tidak berbelas kasihan kepada sesama. Kemudian kan kita mengatakan kepada diri kita, Pak, kami banyak pergumulan, kami banyak tantangan. Apakah kami mampu melewati tantangan-tantangan itu? Apalagi untuk menjadi seorang sahabat yang berbela rasa. Betul. Orang-orang yang sulit berbela rasa, mereka memiliki tantangan. Yang pertama itu menyangkut zona nyaman. Yang kedua itu menyangkut kerelaan untuk berkorban. Yang ketiga itu menyangkut takut menghadapi resiko seperti para murid. Mereka takut kehabisan roti dan ikan. Karena yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka berpikir berpusat pada diri dan egosentrisme. Dan itu yang nampak dalam pikiran para murid dan terucap di dalam kata permintaan mereka kepada Yesus agar menyuruh orang banyak itu pulang, mengusir secara halus orang banyak itu. Para murid menjadi gusar ketika tiba jam makan malam, rotinya cuma sedikit. Kalau konteks kita kedatangan tamu banyak, tapi nasi kita, lauk kita cuma sedikit. Kemudian tiba jam makan malam kok mereka belum pulang. Kemudian kita menjadi gusar, kita menjadi risau, kita menjadi khawatir. Mau tak tinggal mangan, ada tamu. Mau tak suruh pulang, aku sudah lapar, rasanya tidak enak. Tuhan Yesus memberikan kisah ini untuk mengintrospeksi diri kita. Coba kita cek, saudara-saudara, di dalam diri kita masing-masing, apa yang membuat kita gusar, tidak tenang. Terganggu zona nyaman kita ketika melihat menghadapi masalah orang lain, perasaan untuk peduli, atau dorongan keinginan agar mereka cepat pergi. Mana yang membuat Anda menjadi gusar? Untuk melakukan peduli atau menyuruh mereka pergi, artinya tidak ada di depan kehidupan kita. Kita tidak tahu masalah mereka. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, jelas sekali Tuhan Yesus menadankan kepada kita sebuah sikap pemberian diri. Dia bukan saja mengajar, memberi makan, tetapi di dalam kisah itu dicatat bagaimana ia menyembuhkan orang banyak. Kehadirannya betul-betul menghibur, menguatkan, mengenyangkan, mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di masa pandemi membuat orang banyak termasuk kita mengalami keterbatasan seperti para murid. Tetapi jangan lupa, kita memiliki sahabat atau sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus, yang sanggup melakukan banyak perkara melampaui keterbatasan-keterbatasan itu di dalam hidup kita.
5 roti dan 2 ikan bagi para murid adalah simbol keterbatasan bagi mereka, sehingga mereka sulit untuk berbagi pada awalnya. Tetapi di dalam berkat Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mustahil itu telah diatasi oleh Tuhan Yesus. Ia melakukan mujizat untuk mendatangkan berkat itu. Dan kita saudara-saudara, kita ini sebagai Kristen adalah Kristus kecil. Ingat itu. Kita sebagai Kristus kecil itu pun kita bisa berbagi mujizat dan menyediakan diri kita menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan itu kita bisa mulai, kita menyahabati orang-orang yang ada di sekitar kita, di dekat kita. Kita bisa membagi firman kepada mereka. Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa berbagi sharing pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Di masa-masa sulit ini, saudara-saudara kita dipanggil untuk saling peduli, saling mendukung, saling menguatkan sebagai sesama sahabat Kristus. Karena itu, saya mengajak saudara sekalian, mari kita menghadirkan diri sebagai sahabat bagi siapapun, agar mereka yang membutuhkan kehadiran Kristus itu menemukannya melalui kesaksian hidup kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang indah di hadapan Bapa. Mari masing-masing kita mengambil komitmen, aku mau menjadi sahabat bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau menyahabati kami. Engkau hadir menjadi gembala bagi kami. Engkau memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Engkau memberikan perlindungan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Terutama ya Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini, kami sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi di sekeliling kami yang masih dalam keadaan pandemi. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memakai pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan jajarannya, bersama dengan pemimpin-pemimpin daerah, supaya mereka Tuhan pakai, baik gubernur, baik bupati, demikian juga wali kota, supaya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, dapat melindungi segenap anggota masyarakat, dapat menekan lonjakan angka kasus COVID-19. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk Jawa Timur, untuk Malang Raya di mana kami berada. Kiranya Tuhan menekan kasus lonjakan COVID-19. Kami berdoa untuk program pemerintah melalui vaksinasi nasional. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kesadaran masyarakat, mengenakan protokol kesehatan, supaya bukan saja untuk melindungi diri pribadi, tetapi juga dapat melindungi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Batu, terutama mereka yang lanjut usia ya Tuhan, kelompok yang rentan ini. Kami mohonkan kiranya Tuhan, Engkau melindungi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, kami berdoa untuk Ibu Satuni, kami berdoa untuk Ibu Damayanti Buntaran, kami berdoa untuk Ibu Evi, untuk Ibu Menik, juga untuk Bapak Buyung Ajis, untuk Bapak Ibu Aji Suseno, untuk Bapak Suhadi, untuk Bapak Ibu Eko Harno, untuk Tante Erna, untuk Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Bapak Ibu Supardi, dan para lansia yang ada di Panti Werida Simon Petrus. Tuhan, lindungilah mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap bisa menjalani aktivitas mereka di dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi, yang sedang sakit dan di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Lukman, kami berdoa untuk Bapak Hadi Widodo, kami berdoa untuk Ibu Kristiaman, kami berdoa untuk Ibu Ahuta Soid, kami berdoa untuk Bapak Betantio, kami berdoa untuk Ibu Suhadi, kami berdoa untuk Ibu Meran, kami berdoa untuk Ibu Budiman, untuk Bapak Halim,
Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihi mereka satu persatu, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang sedang ada di dalam perawatan. Kami berdoa untuk Bapak Sutanto Wijoyo, ya Tuhan sembuhkanlah hamba-Mu itu. Demikian juga untuk Dr. Lina, Dr. Ripto, Ibu Kasyati, Bapak Paidi, Bapak Santoso, juga untuk Dr. Agus. Semuanya kami serahkan perawatan dan pemulihan mereka. Tuhan sembuhkan dan Tuhan beri kesehatan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Bapak Ngatno sekeluarga, Bapak Jemi, juga Tuhan Engkau memberikan pertolongan kepada Bapak Catur yang ada di Solo. Juga kami berdoa untuk pemulihan Mas Obi. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Ardise. Kami berdoa untuk perawatan Ibu Isti yang ada di Denpasar. Tuhan kasihanilah mereka semua. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Angga sekeluarga. Kami juga berdoa untuk perawatan dan pemulihan Mama Saudari Floren yang ada di Jombang. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka. Engkau berbelas kasihan, memberikan kekuatan yang baru, membangkitkan dan memulihkan mereka satu persatu. Kiranya bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus yang boleh memberikan pengobatan kepada mereka. Pakailah para dokter, tenaga medis, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi semuanya Tuhan memberkati, sehingga saudara-saudara kami boleh sehat kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan ataupun rumah tangga. Tuhan memberkati keluarga anggota jemaat-Mu. Demikian juga mereka yang jauh imannya daripada-Mu. Tuhan hampiri mereka, kumpulkan mereka di dalam persekutuan dengan satu gembala agung, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang mulai sekolah maupun kuliah di tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kami di kemajelisan bersama dengan para penatua, badan pelan jemaat dan tim gugus tugas. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melayani dengan baik. Terlebih kami juga berdoa ya Bapa untuk pelaksanaan persidangan majelis klasis GKI Klasis Madiun. Kiranya Tuhan memberkati sehingga PMK dapat berjalan dengan lancar. Setiap orang yang mengikuti ibadah ini kiranya Tuhan hampiri dengan berkat-Mu, karena kami menaikkan doa kami kepada-Mu berdasarkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan mengingat nas persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengirim persembahan ini kita akan pujikan dari NKB nomor 133 bait yang pertama. Syukur padamu
segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Melalui hamba-Mu kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjadi sahabat-sahabat kami, bukan menjadi murid kami, bahkan menjadi sahabat kami yang setia. Kami percaya Tuhan juga menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami sudah menerima karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa di surga, saat ini juga kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu dari berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati semuanya ini agar berguna bagi jemaat-Mu di GKI Batu ini. Kami juga berdoa untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan jemaat-Mu di GKI Batu ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.